Saudara, bagaimana BMKG membaca rentetan gempa di wilayah Jawa Tengah dan bagaimana mitigasi bagi masyarakat menghadapi gempa susulan agar tidak ada korban? Kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Pak Daryono, apa yang membuat wilayah Salatiga, Banyu Biru, Bawen, sampai Ambarawa ini diguncang gempa puluhan kali dalam 2 hari terakhir? Iya, jadi hasil monitoring BMKG hingga saat ini, sejak kemarin pagi, dini hari hingga siang tadi, sudah tercatat 34 kali gempa, ya. Dan kalau kita melihat sebaran magnitudonya, itu tidak ada yang melebihi 3,5. Artinya gempa itu sebenarnya gempa kecil, ya. Karena banyak sekali yang berkekuatan di bawah 3,0 dan bahkan yang paling kecil itu berkekuatan 2,1. Ini adalah gempa kecil yang berhasil untuk kita analisis dan ditentukan parameternya. Nah, menariknya juga gempa ini semuanya hiposenternya sangat dangkal, ya. Kurang dari 10 km. Bahkan beberapa gempa kita mendapati yang kedalamannya berada di 3 km. Ini artinya dangkal sekali, sehingga wajar jika meskipun kekuatannya relatif kecil, tapi karena dangkal itu percepatan guncangan tanahnya masih cukup kuat. Guncangannya besar, ya? Ya, sehingga dirasakan di berbagai tempat seperti di Salatiga, Bawen, Ambarawa, Banyu Biru, dan sekitarnya. Baik, Pak Daryono, Anda sempat mengatakan ini adalah gempa swarm, muncul dan terjadi berkali-kali, dan juga ini memang magnitudonya kecil. Apa itu gempa swarm? Ya, jadi kalau kita melihat data yang saya uraikan tadi, itu berdasarkan sebaran temporal magnitudonya, maka fenomena kegempaan yang terjadi itu dapat kita kategorikan sebagai gempa swarm, ya. Jadi gempa swarm itu serangkaian aktivitas gempa bermagnitudo kecil, ya, dengan frekuensi kejadian yang sangat tinggi. Jadi terus-menerus terjadi gitu. Berlangsung yang relatif lama. Ini bisa sehari, 2 hari, 3 hari, bisa bulan, bisa tahunan juga. Seperti yang terjadi di Mamasa Sulbar itu sampai seperti padahal dulu 2018 akhir. Kemudian di sebuah kawasan mengklaster tanpa ada gempa kuat sebagai gempa utama. Pak Daryono, kalau tadi Anda katakan gempa swarm itu juga jadi pemicu terjadinya puluhan kali gempa, tapi kalau yang saya baca ini dari komentar Anda juga, pemicu dari gempa swarm ini didominasi aktivitas vulkanik, bukan tektonik. Tapi kalau kita bicara soal vulkanik, artinya ada aktivitas ke gunung apian. Apa yang memicu gempa tersebut? Artinya gunung api mana yang sedang aktif sampai gempa tersebut terjadi puluhan kali? Iya, swarm itu bisa terjadi karena fenomena vulkanisme, ya. Karena adanya migrasi magma, kemudian juga ada intrusi, misalnya itu menekan kerak bumi, sehingga terjadilah medan tegangan dan kemudian terjadilah fracture, rekahan-rekahan kecil, dan itu adalah gempa swarm. Tapi ini konteks di daerah gunung api. Tetapi swarm juga bisa disebabkan di kawasan non vulkanik, yaitu di kawasan tektonik, ya. Kalau yang ini yang terjadi di Jawa Tengah ini yang mana? Yang vulkanik atau yang tektonik? Kalau yang terjadi di Ambarawa dan di Banyu Biru ini, kita melihat lebih kepada swarm tektonik. Tektonik, bukan vulkanik, ya? Bukan. Jadi kalau kita melihat bentuk gelombang atau waveformnya, itu ada pola gelombang geser yang nampak jelas. Ini menunjukkan ada geseran batuan. Sehingga di samping itu kawasan di situ kan terdapat 3 jalur sesar yang berdekatan, ya, seperti Merapi Merbabu, sesar Rawapening, dan sesar Ungaran di utaranya. Ini menunjukkan sebenarnya kawasan di daerah gempa ini harus kita teliti betul. Kemudian dan bisa jadi ada sesar-sesar lain yang belum kita identifikasi dengan baik. Tapi Pak Daryono, apakah gempa ini juga memicu aktivitas di Gunung Merapi dan juga Merbabu yang juga wilayahnya beririsan dengan lokasi gempa? Ya, kalau kita melihat
beberapa kajian ilmiah terkait dengan SWAM, itu memang ada beberapa tulisan yang menyebutkan bahwa SWAM jika terjadi di daerah gunung api tua itu sebagai salah satu pertanda bahwa gunung api tersebut menuju kepada aktif kembali. Ini beberapa paper menunjukkan. Nah, kita melihat seperti contoh yang terjadi di Gunung Unzen di Jepang ya, itu sebelum meletus itu pada bulan November 1998 itu terjadi SWAM di dekatnya, dan itu menerus sampai setahun kemudian terjadi letusan freatik pada tahun November 1990. Dan kemudian meletus dahsyat pada Mei 1991 dan menimbulkan korban. Itu contoh kejadian SWAM yang bisa memicu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa SWAM ini akan memicu aktivitas gunung di sekitarnya. Oke. Tapi bukan berarti tidak diwaspadai ya, karena kalau saya mencatat paling tidak dari data yang kami kumpulkan ini ada 6 catatan sejarah gempa besar di wilayah Salatiga, Banyu Biru sampai Ambarawa. Jadi kalau kita bicara dengan apa yang terjadi sekarang, bagaimana mitigasi disiapkan untuk warga, bagaimana kemudian warga bisa menyiapkan diri ketika misalnya terjadi gempa susulan lainnya yang makin panjang? Ya. Jadi kita belum tahu ya SWAM Ambarawa dan Banyu Biru ke depan seperti apa. Tapi yang pasti kalau kita berkaca kepada kejadian SWAM yang terjadi di Jailolo, Halmahera Barat pada November 2015, itu gempanya juga kecil. Yang paling besar itu hanya 4,9 dan kedalamannya 10 km. Gempa itu mampu merusak 1.500 rumah ya, dan membuat 10.000 orang mengungsi. Nah, ini yang patut kita waspadai terkait dengan ini, sehingga tadi saya sempat mengontak kawan-kawan saya di Ambarawa dan di Banyu Biru, ternyata sudah beberapa rumah itu mengalami kerusakan ringan ya, seperti retak dinding, kemudian plafon runtuh, dinding genteng berjatuhan. Ini harus diwaspadai bersama, karena kalau terus terjadi goncangan itu membuat semakin struktur bangunan menjadi semakin lemah. Dan ini kalau nanti rumah itu benar-benar rusak, sehingga sebaiknya jangan ditinggali karena bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, atau misalnya rusak yang lebih berat dan bisa rubuh. Itu yang dikhawatirkan kalau guncangan terus terjadi. Ini yang harus diantisipasi, Mbak. Oke, tidak berharap guncangannya terus terjadi, tapi bukan berarti kita semua harus diam dan menunggu ini semua selesai. Kita harus bersiap-siap menyiapkan bagaimana mitigasi warga jika ini memang terus terjadi atau kembali terjadi lagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG.